Halo semuanya, perkenalkan aku Grandy. Pada hari ini, aku bakal menjelaskan mengenai akne vulgaris. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu mengenai akne vulgaris? Akne vulgaris adalah penyakit kulit berupa peradangan kronis folikel pilosebacea dengan penyebab multifaktor yang dapat sembuh dengan sendirinya, di mana akne vulgaris dapat muncul berupa lesi inflamasi maupun non-inflamasi dengan manifestasi klinis seperti komedo, papul, pustul, nodus, serta kista. Kemudian, terdapat beberapa etiologi penyebab dari akne vulgaris itu sendiri. Yang pertama adalah penggunaan obat-obatan seperti obat litium, steroid, dan juga antikonvulsan. Yang kedua adalah genetik, yaitu pada pasien dengan kulit berminyak ataupun produksi minyak di wajah yang berlebihan. Yang ketiga adalah infeksi Propionibacterium acne. Yang keempat adalah kelainan endokrin pada pasien dengan polycystic ovarian syndrome ataupun pada kehamilan. Yang terakhir adalah paparan sinar matahari yang berlebihan. Siapa sajakah yang berpotensi mengalami akne vulgaris? Akne vulgaris merupakan suatu kasus yang sangat umum, sehingga seluruh ras dan juga kelompok usia berpotensi mengalami akne. Namun demikian, akne lebih sering terjadi pada usia-usia pubertas. Apa saja sih faktor risiko akne vulgaris? Ada genetik, diet, jenis kulit, infeksi, hormon, psikis, cuaca, dan juga kosmetik. Apa sajakah gejala klinis pada pasien dengan akne vulgaris? Secara klinis, pasti pasiennya akan terganggu secara estetik. Kemudian wajahnya yang lebih berminyak, dan terdapat efloresensi akne, seperti komedo hitam dan juga putih. Kemudian ada papul, pustul, nodul, jaringan parut, dan perubahan pigmentasi. Sedangkan untuk tempat predileksinya, hampir sebagian besar terjadi di wajah dan juga leher. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi di punggung, dada, bahu, dan juga lengan atas. Perbedaan akne vulgaris dengan penyakit kulit lainnya adalah adanya komedo, di mana komedo dibagi menjadi dua, yaitu komedo terbuka dan komedo tertutup. Pada komedo terbuka, tampak suatu lesi yang datar atau sedikit meninggi dengan sumbu folikel yang berwarna gelap. Isinya adalah keratin dan juga lipid, di mana berwarna hitam itu disebabkan adanya unsur melanin, sehingga komedo terbuka sering disebut dengan komedo hitam ataupun black komedo. Ukurannya bervariasi, bisa di antara 2-3 mm. Biasanya bahan keratin akan terlepas dan tidak terjadi inflamasi. Sedangkan untuk komedo tertutup, biasanya berwarna putih. Hal itu disebabkan karena letaknya lebih dalam sehingga tidak mengandung unsur melanin. Komedo tertutup sering juga disebut sebagai white komedo atau closed komedo. Biasa untuk komedo tertutup, berisi papul kecil, ukurannya kurang dari 1 mm. Berwarna pucat, mempunyai potensi yang lebih besar untuk mengalami inflamasi, sehingga dianggap lebih penting secara klinis. Apa saja langkah pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah akne vulgaris? Yang pertama adalah rajin mencuci wajah minimal 3 kali sehari, baik setelah beraktivitas dan sebelum tidur. Kemudian, jangan sembarangan menyentuh wajah, terutama bila tangan kotor. Memilih produk kecantikan dan juga skincare sesuai dengan kondisi wajah. Yang keempat adalah olahraga secara rutin. Yang kelima, mengatur pola makan dengan memperbanyak makanan sayur dan juga minum air putih. Keenam, istirahat yang cukup karena tidur yang kurang menyebabkan kulit kusam. Yang ketujuh, hindari stres yang berlebih dan manajemen emosi. Yang kedelapan, menjaga kebersihan handphone dan juga sarung bantal. Yang terakhir adalah hindari berada dalam lingkungan yang panas dan juga lembab. Bagaimana sih cara pengobatan akne vulgaris? Di sini kita bisa menggunakan obat topikal ataupun obat sistemik. Untuk obat topikal, kita bisa menggunakan retinoid topikal 0,025-1%, untuk peeling dan juga komedolitik. Kemudian menggunakan benzoil peroksida 2,5-10% untuk antibakteri, antiinflamasi, dan juga keratolitik. Ketiga, kita bisa menggunakan asam salisilat 2-5% sebagai antiinflamasi dan juga keratolitik. Yang terakhir adalah antibiotik topikal untuk mengurangi jumlah Propionibacterium acne dalam folikel sebacea. Sedangkan untuk obat sistemik, kita bisa menggunakan antibiotik sistemik, terapi hormonal untuk menghambat efek androgen. Yang terakhir adalah menggunakan isotretinoin oral untuk menghambat aktivitas kelenjar sebacea. Pengobatan akne vulgaris didasarkan terhadap derajat keparahannya. Pada derajat keparahan yang ringan, seperti hanya komedo, kita bisa menggunakan retinoid topikal. Pada pasien yang mempunyai papular dan pustular, kita dapat menggunakan retinoid topikal dan juga antimikroba topikal. Pada derajat keparahan yang sedang, yang berisi papular, pustular maupun nodular, kita dapat menggunakan antibiotik oral, retinoid topikal, dan juga benzoil peroksida. Sedangkan pada pasien dengan derajat keparahan yang berat, yang berisi nodular ataupun konglobata, kita bisa menggunakan isotretinoin oral. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami mengenai akne vulgaris.